Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara kerja dan juga faktor pemilihan virtual private server. Tetap perlu diingat kembali untuk definisi dari VPS hosting, yaitu adalah server hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi server virtual dan digunakan sebagai server hosting yang tersendiri, di mana pembuatan server virtual di situ menggunakan teknologi virtualisasi server. Komponen yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi VPS untuk website yang akan kita kembangkan, di antaranya, yang pertama itu kita harus mempunyai portal website terlebih dahulu, di mana untuk tingkat kunjungannya itu sudah tinggi. Kemudian penyedia layanan web hosting itu pastinya. Kemudian ada pemerintahan atau corporate. Selanjutnya, web developer dan pengembang aplikasinya. Selanjutnya ada TV ataupun radio untuk audio video streaming. Dan yang terakhir, komponen yang dibutuhkan adalah aplikasi khusus seperti map server, VoIP, kemudian OpenERP, dan juga ada game server. Itu beberapa komponen yang dibutuhkan ketika kita akan mengkonfigurasi VPS hosting. Nah, bagaimana cara kerja dari VPS itu? Nah, sebelumnya juga sudah sedikit kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana alur kerja dari VPS di situ dimulai dari server fisik ataupun data centernya itu berupa komputer yang divirtualisasi atau dibagi-bagi dengan menggunakan software untuk virtualisasinya. Nah, di server inilah itu tempat di mana kita dan seluruh user yang lain itu menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website yang dikembangkan, di mana nantinya satu user itu akan mendapatkan satu buah virtual machine atau virtual servernya, di mana di situ sama cara kerjanya seperti kita menggunakan dedicated server, cuma di situ servernya kalau VPS virtual, dedicated server itu servernya server fisik. Nah, alur kerjanya yaitu dari user atau pengguna itu membuka browser ketika akan mengakses sebuah website. Kemudian di situ akan mengirimkan sebuah permintaan kepada server, sama saja permintaannya di situ untuk mengakses website. Nah, server itu akan melayani user sesuai permintaan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Jadi intinya di situ ada proses menerima dan mengirim service dari yang namanya VPS di sini. Ketika kita mengunjungi sebuah website, di situ akan menuju ke VPS di mana file-file websitenya itu tersimpan. Jika sudah diterima oleh VPS, akan dikembalikan ke user atau ke kita yang sedang mengakses website, di mana pengembalian file di situ akan menampilkan isi dari sebuah website yang kita kunjungi. Jadi, untuk VPS itu tugasnya adalah menerima dan mengirimkan service kepada user. VPS itu berguna sebagai peniru server fisik yang bersifat pribadi dan tidak terpengaruh oleh pengguna VPS yang lain dalam satu server fisik. Karena di situ penggunanya otomatis sudah mempunyai server virtual tersendiri. Tidak sama seperti share hosting di mana satu server dipakai oleh beberapa user. Kemudian, faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih VPS di Indonesia? Hosting server Indonesia itu berupa komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Umumnya di situ untuk web page yang terletak di Indonesia, sehingga lazim disebut sebagai Indonesia Internet Exchange atau disingkat IIX.
Beberapa implementasi hosting server IIX Jakarta diantaranya adalah 1. Itu tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi konektivitas internasional dari ISP Indonesia yang digunakan para klien. Kemudian, cepat bila diakses dari Indonesia karena routingnya tergolong pendek. Kemudian bandwidth internasionalnya relatif lebih kecil, sehingga saat proses pengiriman email itu tidak secepat hosting server US, atau tidak langsung diterima oleh si penerima dan akan dikembalikan ke kita. Dan yang terakhir itu relatif lebih lambat jika diakses dari luar negeri, karena servernya fokus berada pada jangkauan Indonesia saja. Itu beberapa implementasi hosting server IIX Jakarta untuk pemilihan server VPS-nya. Nah, beberapa komponen pada VPS yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan hidup startup ataupun perusahaan yang mempunyai website di situ. Dalam penyewaannya itu harus melihat beberapa faktor dalam pemilihan VPS. Yang pertama ada harddisk atau media penyimpanannya. Kemudian ada operating system atau sistem operasi yang digunakan. Kemudian fasilitas backupnya. Dan yang keempat adalah lokasi untuk server VPS-nya. Nah, untuk pemilihan VPS di situ kita harus melihat 4 komponen di situ yang harus kita cermati. Yang pertama kita bahas satu persatu. Ada pemilihan harddisk. Nah, harddisk di sini itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada harddisk SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, di mana di situ merupakan cakram yang cukup handal dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi, namun dengan kemampuan baca ataupun tulisnya yang lebih lambat. Nah, biasanya di sini digunakan untuk hosting dengan budget yang terbatas ataupun hanya untuk backup saja. Kemudian jenis harddisk yang kedua adalah SAS, Serial Attached SCSI. Jenis ini itu memiliki kemampuan lebih tinggi daripada SATA. Dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca ataupun tulis yang lebih tinggi, namun kapasitas penyimpanannya lebih rendah. Dan yang ketiga ada jenis harddisk yang namanya SSD, Solid State Drive, di mana SSD di situ menawarkan kemajuan besar melalui disk mekanik dalam hal kinerja yang sangat bisa diandalkan. Bisa dikatakan bahwa SSD itu identik dengan teknologi penyimpanan data masa depan, karena sekarang entah itu laptop ataupun komputer untuk media penyimpanannya itu sudah berganti bukan pakai harddisk SATA tapi sudah pakai SSD. Nah, ini tampilan dari beberapa jenis media penyimpanan harddisk. Ada jenis SATA, kemudian ada jenis SAS, dan juga yang ketiga ada jenis SSD. Di situ ada beberapa jenisnya. Ada yang SSD 2,5 inch, kemudian ada jenis M2 ataupun NVMe jenis SSD-nya. Nah, kapasitas yang ditawarkan VPS juga perlu dipertimbangkan. Jika kapasitas disk space yang kita sewa itu kecil, sedangkan kebutuhan website atau sistemnya itu membutuhkan disk space yang besar, maka VPS yang disewa itu kemungkinan akan ditangguhkan oleh penyedia layanan dikarenakan overload. Maka kita harus bisa mempertimbangkan space harddisk dan juga website yang kita kelola membutuhkan kapasitas yang besar atau tidak. Kemudian yang kedua, pemilihan operating system yang tepat. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama ada VPS Linux dan juga ada VPS Windows untuk sistem operasinya. Nah, saat ini itu kebanyakan server VPS menggunakan operating system Linux. Untuk VPS Windows itu masih kurang karena penggunanya dihambat oleh segi biaya lisensinya yang selisih banyak dengan VPS Linux. Harus beli lisensi, kemudian ada beberapa software yang berbayar juga, dan sebagainya. Nah, pilihan sistem operasi yang dipakai untuk VPS Linux itu diantaranya ada CentOS, ada Cloud Linux,
Ada Linux Debian, ada Ubuntu, ada Fedora, ada Gentoo, Red Hat, Enterprise Linux, FreeBSD, dan juga OpenSUSE. Itu beberapa sistem operasi Linux yang biasa dipakai untuk OS VPS. Kemudian pemilihan yang ketiga itu harus ada yang namanya backup. Di mana backup itu merupakan proses menyalin data ke dalam suatu media penyimpanan untuk mengamankan data dari hal yang tidak diinginkan, seperti data hilang, data yang rusak, ataupun bahkan korup akibat terkena virus, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan di situ kita sudah mengelola website lama dan website itu tidak di backup. Ternyata hardware-nya dari server fisiknya itu error, otomatis biasanya di situ akan terjadi kendala di mana file-file yang ada di dalam hosting akan hilang. Nah, resikonya sangat besar sekali ketika kita tidak mengamankan atau membackup file-file website kita. Maka kita perlu memilih yang namanya backup untuk bisa dipertimbangkan dalam layanan VPS yang kita sewa. Kemudian yang terakhir ada pemilihan lokasi server. Nah, lokasi itu berpengaruh terhadap koneksi antara klien dan juga server. Meskipun itu tidak terlalu sering dipermasalahkan, beberapa pengguna itu mempertimbangkan faktor ini untuk mengurangi delay yang terjadi pada saat pengiriman data dari klien dan juga dari klien ke server, serta pengguna yang membutuhkan keamanan dan rasa percaya data centernya itu aman. Karena kita berada di posisi Indonesia, nah sebaiknya itu kita memilih lokasi server VPS yang terdekat dengan pelanggan website. Jadi kita pakainya server Indonesia saja. Atau misalkan kita punya website yang jangkauan pengunjungnya sudah luar negeri, nah itu tinggal kita sesuaikan mau pakai server USA ataupun Singapura. Tergantung budget yang kita punyai. Dan yang selanjutnya, ada beberapa situs penyedia penyewaan VPS hosting yang bisa kita jumpai di internet. Di antaranya ada Jagoan Hosting, ada SiteGround, ada Immersion Hosting, A2 Hosting, Hostagor, ada Dewa Web, dan sebagainya. Di situ Rumah Web, Hostinger, ID Cloud Host, dan masih banyak lagi pokoknya di internet yang bisa kita cari. Itu hanya beberapa contoh saja untuk situs yang menyediakan penyewaan VPS hosting. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap belajar, dipelajari untuk materi-materinya. Kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.